الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذلك وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. معاشر الحبايب والأساتذة الحاضرين والحاضرات وعلى رأسهم الحبيب عبد الرحمن بن علي المشهور بن حفيظ بن الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب حسن الفقيه بن الأنوار عبد القادر بن علي. Para asatidzah, tuan pengurusi masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita diingatkan akan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang dibaca. Potongannya sebentar tadi oleh pembawa acara, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini adalah satu kunci di dalam seorang berjaya dalam membangun rumah tangga. Sedikit ingin mengupas tentang ayat ini yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika menafsirkan tentang ayat ini, bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Di dalam seorang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata ingin melengkapkan status, bukan juga karena paksaan orang di rumah, keluarga, bukan juga karena sekeliling kita memaksa kalau kita kawin, jadi kita pun kawin juga. Hal seperti ini tidak menepati objektif daripada pernikahan itu sendiri. Hendaklah seseorang ketika ingin menikah ataupun sudah menikah memahami bahwasanya pernikahan adalah wasilah untuk mengenali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini litaskunu ilaiha, untuk kamu dapat sakinah, sakan, ketenangan, ketentraman kepada pasangan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk seseorang itu mencari tenang dan tentram pada pernikahan setelah, bukan sebelum. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan untuk kamu setelah kamu berpasang-pasangan mawaddatan, cinta, rahmah, kasih sayang. Apa arti mawaddah? Apa arti kasih sayang atau rahmah dalam ayat ini? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa mawaddah yang dimaksudkan di sini adalah rasa cinta yang diiringi oleh kecenderungan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, dari itu adalah fitrah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dengan perempuan. Tapi rahmah, kasih sayang, ia berbeda dengan mawaddah. Ada kalanya pada sampai setengah usia kecenderungan laki-laki dengan perempuan akan hilang. Bila sudah berusia lanjut usia, tidaklah kecenderungan itu sama seperti baru kawin atau masih dalam keadaan cakas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan suami istri untuk hidup harmoni dalam keluarga rumah tangga. Ia berpanjangan, bukan hanya di usia muda ketika saling menginginkan, tetapi di usia tua dijaga dengan kasih sayang, walaupun tidak lagi ada keinginan dalam bersyahwat antara pasangan laki-laki dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan pernikahan ini untuk berterusan, terpelihara, dijaga oleh kedua belah pihak, yaitu pasangan suami istri, dengan keduanya memahami filosofi objektif daripada pernikahan itu sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci pertama di dalam kita meraih kejayaan dalam membangun satu rumah tangga
mengenal pasti objektif dalam berdakwah. Yang kedua, untuk kita dapat membangun rumah tangga yang harmoni dan juga tentram, kuncinya adalah al-muwazanah. Al-muwazanah, keseimbangan antara kedua belah pihak untuk saling mengedepankan satu dalam ihsannya kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kita ini kalau mahu mendapatkan kebahagiaan yang sebenar tanpa merujuk kepada Al-Quran, tak ada itu kebahagiaan yang sebenar. Yang ada kebahagiaan dalam bentuk khayal, yang ada kebahagiaan yang sementara. Tapi kalau kebahagiaan yang diasaskan oleh Al-Quran Al-Karim dan juga oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW, pastinya dia akan memberi kepada kebahagiaan yang sebenar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam kita membangun rumah tangga, kunci utama untuk kita jadikan rujukan adalah Al-Quran Al-Karim dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran Al-Karim berbicara tentang sikap seseorang pada pasangannya. Dalam hal ini, tak kira laki-laki atau perempuan, masing-masing mempunyai hak satu kepada yang lainnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu kepada pasangan kamu, istri kamu, bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Kalimat mu'asyarah atau ashiruhunna menunjukkan adanya timbal balik. Saya berbuat baik, kamu juga berbuat baik. Itu namanya mu'asyarah, bukan ada segala pihak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu kepada pasangan kamu dengan ma'ruf. Ini kalimat mu'asyarah dimulai oleh laki-laki terlebih dahulu, karena perintah Allah pada ayat ini kepada laki-laki terlebih dahulu. Walaupun istri pun juga dengan tujuan yang sama, yang memulai adalah laki-laki. Khitab Allah pada ayat ini ditujukan kepada laki-laki terlebih dahulu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat ini, bergaullah kamu pada pasangan kamu dengan ma'ruf. Al-Imam Ibnu Katsir ada menafsirkan tentang ayat ini, maksud daripada ma'ruf adalah thayyibu aqwalakum wa af'alakum wa hayatakum. Pereloklah, indahkanlah, baikkanlah tutur kata kamu kepada pasangan kamu. Komunikasi mesti baik. Wa af'alakum, sikap kamu, akhlak kamu, tindakan kamu kepada pasangan perbaikilah juga. Wa hayatakum, dan juga indahkanlah penampilan kamu. Bukan hanya kita mengharapkan pasangan kita indah dan cantik, tapi kita lagi bukan indah dan cantik juga, supaya apa yang kita inginkan daripada pasangan kita, kita juga beri kepadanya. Dengan demikian ada muwazanah, keseimbangan antara pasangan suami dan juga istri. Dimulai dengan thayyibu aqwalakum, hati-hati daripada berbicara. Di dalam bertutur kata, dalam memanggil, di dalam menegur, di dalam berkomunikasi, pilihlah kata-kata yang sopan, pilihlah kata-kata yang menyentuh hati, pilihlah kata-kata yang tidak bertentangan dengan syarak, dan janganlah menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan, walaupun bersalah, walaupun keliru. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya dalam riwayat Sahih Muslim, la yafraku mu'minun mu'minatan fa innahu in radiya sakhira biha khuluqan radiya biha akhar. Jangan sampai salah seorang daripada orang yang beriman membenci kepada pasangannya yang juga beriman. Di sini Nabi meletakkan suami istri beriman dan beriman, suaminya beriman, istrinya juga beriman.
supaya tindakan kita kepada pasangan tidak terlepas daripada nilai iman. Jangan sampai sebagai seorang muslim mukmin mengeluarkan kata-kata maki kepada pasangannya dengan mengatakan yang mengaibkan kepada pasangannya, kalimat-kalimat yang melukai perasaan. La yafarqu mu'minun mu'minatan. Jangan ada seorang di antara kamu yang membenci seorang beriman membenci pasangannya yang juga beriman. Sesungguhnya ia kalau tidak suka akan akhlak pasangannya, mungkin cerewet, mungkin banyak cakap, mungkin pemarah, mungkin punya emosi tinggi, mungkin apa saja kemungkinan pada sikapnya. Kalau kamu tidak suka pada sikap itu, pada akhlak itu, pada yang lain kamu suka. Bahkan pasangan kita, semuanya takut. Kalau orang menyikapi kepada pasangannya sendiri, dia yang banyak takut. Hadis ini mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita memahami kekurangan pasangan, bukan kita mengharapkan kesempurnaan para pasangan. Orang yang mencari kesempurnaan para pasangannya tak akan mungkin boleh berkawin. Yang mencari kesempurnaan pada temannya tidak akan mungkin berteman, karena tak seorang pun dari kita yang sempurna. Demikian diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-muazanah, keseimbangan di dalam menyikapi pasangan kita. Dalam hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kalau kamu tidak suka pada sebahagian akhlaknya, pada sebahagian yang lain kamu suka, mungkin layan kamu, mungkin menyediakan makanan, mungkin memenuhi hak kamu sebagai seorang laki-laki. Harta tidak banyak, harta hanya beberapa kali, tapi ada yang perlu diingat dalam kebaikan. Kalau di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang pasangan suami istri, bila ada masalah hatta sampai berpisah pun juga tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Dengan kamu memaafkan, menghalalkan apa yang kamu sudah beri kepada pasangan kamu, walaupun itu hak kamu untuk kamu ambil, dengan kamu menghalalkannya, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Baik yang menghalalkan daripada laki-laki kepada pasangannya yang sudah dipisahkan, atau sebaliknya dengan tidak menuntut. Lalu wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kelebihan dan kemuliaan serta kebaikan yang pernah kamu dapati daripada pasangan kamu. Disuruh ingati hatta dalam keadaan berpisah. Kalau dalam keadaan bersama, langkah lebih utama untuk diingati supaya terhenti kemarahan, emosi, dan hal yang tidak diinginkan, yaitu dalam perpisahan yang banyak sekarang dalam statistik banyak negara orang bermasalah sampai kepada mereka perpisahan karena disebabkan oleh karena masalah kurang duit, ada disebabkan tak ada yang mau mengalah, ataupun masalah kehidupan yang ingin dicapai adalah kesenangan dan juga bertemu dengan kehidupan yang ada pada orang lain. Coba kita merujuk kepada kehidupan yang dilalui oleh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita menghadapi dalam kehidupan rumah tangga permasalahan ekonomi atau kurang cukup dalam rezeki untuk memenuhi keperluan, coba kita tengok bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan di awal, sebaik-baik rujukan untuk kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita dalam rumah tangga, imma Al-Quran, imma Sunnah Nabi Muhammad. Tak ada yang lebih daripada itu. Kalau ada yang lebih daripada itu, kita akan ambil. Tapi di sini tak ada lagi selain daripada apa yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya dan juga praktikalnya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita di zaman ini yang tidak akan dalam satu hal dalam kehidupan rumah tangga kita? Coba tengok dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran kita diciptakan juga kehidupan rumah tangga dalam finansial Nabi. Dalam kehidupan rumah tangga ini ada masalah keuangan juga. Bukankah dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tuntutan beberapa istri Nabi akan harta yang mereka inginkan daripada baginda Rasulullah. Ya ayuhan Nabi qul azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti makan pada semut yang ada dalam rumah ini. Ikan dalam lautan boleh makan. Hanya kita di dalam kita menghadapi kehidupan yang kita cari itu keinginan atau kita cari adalah kecukupan. Kalau keinginan macam-macam, kalau kecukupan yang ada cukup. Dan beberapa istri Nabi menuntut kepada baginda Rasulullah beberapa keperluan dalam hal dunia ditentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akhirnya mereka lebih memilih hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi meraih ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teguran di dalam Al-Qur'an Al-Karim supaya kehidupan dalam rumah tangga yang masing-masing berhadapan dengan masalah. Bukan hanya orang berhadapan dengan masalah keuangan karena tak punya duit ada masalah, yang punya duit dalam rumah tangganya banyak masalah, bukan. Tidak dalam hal ini sikap dalam diberi nikmat dan ketika sikap dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan nikmat. Siapa di antara kita dalam rumah tangga yang tidak cukup makan dalam satu hari? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepada Siti Aisyah, bahwasanya telah muncul anak bulan 3 kali di rumah Rasulullah, tidak muncul tidak ada api yang menyala di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapurnya tidak menyala api, tak ada apa yang dimasak selama 3 kali muncul anak bulan, yang 2 bulan lebih hampir 3 bulan. Baru kata orang yang bertanya, lalu kamu makan apa selama itu? Al-aswadan warna dengan air. Habis dimakan. Kita kalau makan kari ayam hari-hari, lama-lama kita bosan karena ada usaha bulan. Ini selama 2 bulan lebih air dengan komplain tidak, masalah bergaduh tidak. Siapa yang lebih layak untuk nikmat dan sedikit nikmat di dunia lebih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengatakan kita Rasulullah, kita kan kita Rasulullah. Rasulullah itu sebagai kita apa dari Rasulullah bukan untuk makan korma dan juga airnya, karena merasa cukup dengan apa yang diberi sebagai rezeki. Ya, kita perlu bekerja, ya kita perlu berusaha, ya kita perlu mengambil sebab. Tapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dijadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muwazanah, keseimbangan di dalam kita berinteraksi dengan pasangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan pada ayat setelah berfirman, wa ashiruna bil ma'ruf, bergaulah kamu dengan pasangan kamu dengan ma'ruf. Nah, saya katakan tadi itu kata elok, sikap elok, penampilan pun juga elok. Sama antara kita dengan pasangan kita. Kemudian saya dari tubuhnya. Kalau kamu tidak suka pada pasangan kamu, baik yang laki-laki kepada istrinya, atau sebaliknya, yang ada kekurangan pada akhlaknya, seperti emosi, seperti suka marah-marah, suka mungkin membebel, atau apa saja kekurangan yang ada pada pasangan, tanpa kita buat pergi mahkamah, pergi masukkan Facebook, punya pasangan macam ini macam itu. Apa solusinya? Kita perlu tahu bahwasanya pernikahan disyariatkan bukan untuk kita memahami pernikahan macam film-film romantis. Nah, itu satu hal. Jangan mencari mencoba kehidupan harmoni melalui ini. Apa melalui film? Skripnya dibuat. Kita belum tahu hakikat kehidupan mereka itu bagaimana. Kalau kita mau pikirkan itu berapa banyak orang penampilan dalam TV, Masya Allah macam Lela berjumpa dalam Lela, tapi hakikat kehidupannya tak macam. Kita ingin berbicara kehidupan harmoni yang dipandang, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga oleh Rasulullah SAW bagaimana beliau mencontohi kehidupan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga ini adalah ada masalah. Allah masalah berlaku dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam Quran ayat yang saya bacakan sebentar tadi salah satunya. Di antaranya dari Sayyidina Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya Nabi ada masalah dengan Siti Hafsah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sampailah Nabi ini dalam keadaan susah
sedih nampak pada wajahnya karena masalah dengan istrinya. Maka sampailah berita kepada Sayyidina Umar melalui Ibn bin Malik. Ibn bin Malik mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya dengar Rasulullah ada masalah dengan istrinya dan dimaksudkan adalah putri Sayyidina Umar, Siti Hafsah." Terkejut Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pergi ke rumah Hafsah. Dilewati Siti Hafsah menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Adakah Rasulullah menceraikan kamu?" Siti Hafsah mengatakan, "Aku tidak tahu, tapi pastinya ada masalah antara keduanya." Dan aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada penjaga pintu, "Saya lagi Rasulullah." Kata penjaga pintu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Umar mau jumpa Nabi diam." Penjaga pintu beritahu kepada Sayyidina Umar, "Aku nanya kepada Rasulullah, Rasulullah diam. Kalau dia belum tentu, dia belum tidak. Lain kemungkinan." Maka ditunggu oleh Sayyidina Umar. Beberapa saat kemudian datang balik, beritahu, "Coba beritahu sekali lagi kepada Rasulullah, Umar nak jumpa." Kalian juga beritahu, tapi diam, tidak menjawab. Maka diberitahu, "Duduk kalian berdua sampai kalian ketiga meminta izin." Nabi diam, barulah Sayyidina Umar pergi meninggalkan tempat tersebut. Bagi Rasulullah perintahkan kepada penjaga pintu, panggil Umar untuk masuk. Dipanggil Sayyidina Umar untuk masuk jumpa dengan Nabi dalam keadaan berbaring dengan peluh yang membasahi tubuh beliau, berbaring bukan di kaki dan empuk, berbaring bukan di tilang yang nyaman dan selesai, berbaring bukan dengan ada ekor sampai 16 yang berdarah itu sejuk-sejuknya, berbaring dalam keadaan tidak berpakaian dan di dalam keadaan dagingnya terbuka, hanya memakai kain mereka yang menutup auratnya. Yang ketiga, bangkit daripada tempat kembalikannya karena Sayyidina Umar, "Aku nampak kesan macam kesan kalau orang tidur di alas yang kasar itu, nampak merah pada garisan pada tubuh badannya, lebih lagi kalau tubuh badannya itu kulitnya berwarna putih." Kata Sayyidina Umar, "Aku nampak kesan itu pada tubuh badan Nabi Rasulullah." Dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar tidur di tempat yang nyaman, empuk dan selesa. Engkau Rasulullah lebih layak daripada mereka." Marah Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, adakah dalam hal ini engkau akan beritahu kepada aku tentang hal dunia? Bukankah waktu mereka kenikmatan di dunia untuk kami nanti di akhirat?" Sudahlah ada masalah dengan istrinya, tambah lagi masalah dengan kata-kata Sayyidina Umar, tapi hukum tetap dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan menasihati kepada Sayyidina Umar Khattab. Tidak pernah komplain walaupun tidur dia tikar yang boleh membekas kepada tubuh badannya. Tidak pernah komplain walaupun tubuh badannya dibasahi dengan keringat. Tidak pernah komplain yang kalau tidur di ruang tamu cahaya matahari boleh masuk daripada celah-celah tubuhnya untuk mengenai tubuh badan Rasulullah. Tidak pernah komplain kalau hujan turun akan masuk air ke rumah Rasulullah SAW. Siapa yang ada punya rumah seperti zaman kita sekarang? Contoh kehidupan baginda Rasulullah bukan hanya pada sikapnya, tapi pada fisikal rumahnya. Karena Hasan al-Basri ketika ingin dilakukan perluasan rumah Rasulullah SAW, ingin dimasukkan dalam kawasan masjid Nabi, dijadikan rumah sebelum dirobohkan, momen terakhir kaum muslimin untuk melihat rumahnya Rasulullah. Karena Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, "Saya masuk rumahnya dan kalau saya hulurkan tangan saya ke atas, saya boleh sentuh buku rumah Nabi Muhammad SAW." Katanya, "Andailah rumah itu tidak dirobohkan supaya umatnya tahu bagaimana Nabi mereka hidup dalam keadaan berkecukupan." Kata Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kamu menceraikan Hafsah?" Kata baginda Rasulullah, "Tidak." Maka Sayyidina Umar membuka kitab dan berkata, "Hei kaum muslimin, Rasulullah tidak ceraikan istrinya." Karena di luar sedang orang sedang bercakap, di luar orang sedang menjadikan ini sebagai isu hangat yang viral. Zaman kita sekarang, kalau apa isu berlaku khususnya kepada keluarga-keluarga tertentu atau kepada kelompok-kelompok tertentu, mudah untuk diviralkan. Yang kita seharusnya menjaga tangan daripada menaik hal-hal yang tidak perlu, akan mulut daripada berkata hal-hal yang tidak perlu. Kau tidak jaga amrun minal amri awil khawfi adra'u bihi wa la radduhu ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'annahum alladhina sabiqu
gara-gara WhatsApp atau gara-gara berita yang tidak tahu benar atau tidak berita tersebut. Ada ahli wabarakatuh kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan oleh ahli yang bidang dan ahli di dalamnya, maka akan dapat dipastikan rujukannya betul atau tidak. Sayyidina Umar mendengar kabar kalau ada masalah Rasulullah dengan istrinya, dengan putrinya, tanya dulu kepada Rasulullah, betul diceraikan, seperti orang bicara diceraikan. Dipastikan dulu oleh Sayyidina Umar. Dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Sulaiman dikatakan berita oleh burung hudhud. Kalau di Sabah ada orang yang nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bawa berita? Burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman disangkut, asalkan ampun dan kali ini. Saya mau tengok dulu, kamu betul atau kamu dusta? Burung mau dipastikan betul atau tidak, supaya kita jangan sampai kalah dengan burung. Ini diajarkan oleh Allah supaya kita tidak mudah menyebarkan informasi kalau tidak pasti informasi benar atau tidak. Kata apabila rekan senang ya Rasulullah, begitu kepada Rasulullah yang sedang berada masalah dengan keluarga ya Rasulullah, perempuan-perempuan kita ini dan perempuan Mekah maksudnya ketika berhijrah ke Madinah terpengaruh dengan perempuan-perempuan di Madinah. Perempuan di Madinah berani lawan kepada suaminya. Perempuan kita di Mekah takut dengan suami, tapi sekarang pergi ke Madinah bergaul dengan mereka, maka mereka belajar dari para perempuan yang berani kepada suaminya, mereka berlawan kepada suaminya. Kata Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, Nabi tersenyum dengan kata-kata Sayyidina Umar, gembira Sayyidina Umar karena dia menghibur Rasulullah SAW. Asyahid pada kisah ini adalah pergaulan. Pastikan kita bergaul dengan siapa. Pasangan kita bergaul dengan siapa? Menjalas. Siapa orang bergaul dengan sesiapapun juga, dia akan menjiwai karena perangai akhlak orang yang kita bersahabat dengannya. Kalau bersahabat dengan televisi, dengan film-film yang dimodified seakan-akan dia bersatu kehidupan yang romantis sampai ke langit. Kalau kita menjadi sebagai rujukan, bukan daripada Quran dan bukan daripada Muhammad SAW, maka kita akan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini harap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan tentang membangun kehidupan rumah tangga yang baik, yang pertama adalah memahami objektif perkawinan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, objektif dari perkawinan adalah menjaga hubungan, bukan masa kita saling memerlukan, tapi sampai usia tua. Rahmat yang mengikat hubungan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mengikat hubungan antara pasangan suami istri. Sakinah di awal, cinta di pertengahan sampai keinginan yang dipenuhi, dan rahmat di akhir yang mengikat. Walaupun tidak ada lagi sakinah, walaupun tidak ada lagi syahwat atau mawaddah, rahmat yang mengikat hubungan antara keduanya. Jangan berpikir perkawinan hanya sesaat dan sementara, tapi perkawinan adalah berlangsung dan tidak akan capai dengan adanya keharmonian. Yang terakhir, tema yang perlu kita ambil adalah penguasaan keseimbangan antara pasangan suami istri. Berikan yang terbaik pada pasangan